Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ulfilana Maulia dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini saya akan membahas jurnal penelitian tentang identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB, keracunan pangan di Temanggung tahun 2018. Kejadian luar biasa atau KLB, keracunan pangan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Penyebab KLB keracunan pangan sebanyak 60% diduga disebabkan oleh bakteri, tanpa ada bukti konfirmasi ilmiah bahwa penyebabnya adalah bakteri. Bakteri patogen sering menjadi salah satu agen penyebab KLB keracunan pangan. Bakteri patogen masuk ke tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit. Penyakit timbul akibat infeksi yang menghasilkan perubahan fisiologi normal tubuh. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pernafasan disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kasus KLB keracunan pangan terjadi di Tonjor, Temanggung, Jawa Tengah, pada 16 Juli 2018 dengan korban sebanyak 42 jiwa dan mengancam 950 penduduk. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD Phoenix, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel olahan daging sapi, rebus dan dibumbui, BHI atau Brain Heart Infusion, Selenite Broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Tryptic Soya Agar, SS atau Salmonella Shigella, XLD, Xylose Lysine Deoxycholate, EMB, Eosin Methylene Blue, MC, McConkey, CR Chromocult, MSA, Mannitol Salt Agar, TBCS, Thiosulfat Citrat Bile Asal Sucrose, ID Broth, dan antiserum H7. Preparasi dan inokulasi sampel pada medium pangkaya. Sampel daging sapi yang telah direbus dan dibumbui, dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, Selenite Broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari Selenite Broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel inkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif, CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholerae pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TJBS diinokulasikan pada TJBS. Dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif, MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID Broth, lalu di vortex hingga homogen. Sampel di dalam ID Broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer.
atau kekeruhan berkisar 0,5 hingga 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID dalam kurung bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Ponix untuk diinkubasi, sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD Ponix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan. Tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada BD Ponix, serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Inokulasi sampel daging sapi, rebus, dan bumbu pada medium pengkaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium BHI, Selenite broth, APW, BHI, atau Brain Heart Infusion merupakan medium pengkaya pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat universal, sehingga bisa digunakan pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Selenite broth digunakan sebagai medium selektif untuk isolasi spesies Salmonella sp, Shigella sp, dan Staphylococcus sp. APW atau Alkaline Peptone Water merupakan medium pengkaya untuk Vibrio sp. APW memiliki pH sekitar 8,4 sehingga menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan Vibrio sp. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB, daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru, dan pada MC merupakan karakteristik berwarna ungu dan berkabut. EMB atau Eosin Methylene Blue merupakan medium selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. EMB merupakan medium selektif dan diferensial untuk bakteri coliform, termasuk E. coli. Pada EMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau. CR atau Chromocult merupakan medium selektif dan diferensial untuk kultur bakteri coliform, termasuk E. coli. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna, MC atau McConkey, agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. MC dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning, mannitol salt agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Berdasarkan hasil jurnal penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa KLB keracunan pangan di Temanggung pada tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus aureus pada sampel daging sapi rebus dan Escherichia coli pada daging sapi bumbu. Saran yang dapat diambil yaitu diperlukan uji total coliform dengan metode MPN atau Most Probable Number, TPC, Total Plate Count, dan Membrane Filter untuk mengkonfirmasi jumlah koloni E. coli pada sampel daging sapi berbumbu. Untuk penjelasan pembahasan berikutnya, saya akan membahas jurnal penelitian tentang analisis mikrobiologi beberapa susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Indonesia, beberapa komoditi kacang-kacangan telah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat susu yang dikenal dengan susu nabati. Susu nabati yang umum ditemukan di pasaran adalah susu kedelai, baik dalam kemasan bermerek maupun yang tidak bermerek. Di mana kemasan yang tidak bermerek tersebut tidak mencantumkan surat izin produksinya, sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Dalam pengujian cemaran mikrobiologi, ada 3 kelompok mikroorganisme yang perlu diperhatikan, yaitu total mikroorganisme,
mikroorganisme indikator, dan juga pembusuk. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak sengaja. Bahan atau organisme yang berbahaya tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan atau minuman kadang-kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetis dari makanan atau minuman tersebut. Meskipun demikian, kontaminan dapat menimbulkan efek yang lebih merugikan, antara lain sakit dan penyakit akut, sakit kronis, bahkan kematian bagi orang yang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 68/7388/2009, persyaratan cemaran mikroba pada produk sari kedelai yaitu mengandung angka lempeng total bakteri maksimal 5 kali 10 pangkat 4 koloni per mili. Nilai MPN bakteri coliform lebih dari 3 per mili, Salmonella sp harus negatif per 20 mili. Staphylococcus aureus 1 kali 10 pangkat 2 koloni per mili, Bacillus cereus 1 kali 10 pangkat 3 koloni per mili, dan kapang 5 kali 10 pangkat 1 koloni per mili. Hal inilah yang mendasari dilakukan penelitian analisis mikrobiologi susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara eksperimental, yang merupakan penelitian di laboratorium dengan menggunakan eksperimen sederhana. Alat-alat yang digunakan pada penelitian yaitu antara lain autoclave, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminar airflow atau LAV, oven, ose bulat, spoit, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan juga timbangan analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquades, etanol 70%, medium eosin methylene blue agar, medium lactosa broth, medium mannitol egg yolk polymyxin agar, medium nutrien agar, medium potato dextrose agar, medium peptone water, medium Vogel-Johnson agar, medium Salmonella sigilla agar, dan sampel susu kedelai tanpa merek. Langkah pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, tidak tahan pemanasan dengan suhu tinggi, disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Langkah kedua yaitu pengambilan sampel. Beberapa sampel susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros. Pengenceran sampel yaitu langkah ketiga. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat min 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril, kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 10 pangkat min 2. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 mili dari 10 pangkat min 2, dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril, dihomogenkan, dan diperoleh pengenceran 10 pangkat min 3. Demikian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk pengenceran yang selanjutnya. Kemudian ada pengujian mikrobiologis, penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran, dipipet ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium nutrien agar atau Na sebanyak 9 mili, kemudian dihomogenkan. Diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 30 derajat Celcius. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran, dipipet 1 mili ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrose agar atau PDA sebanyak 9 mili. Kemudian dihomogenkan, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 mili sampel. Penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number atau MPN. Yang pertama yaitu tes perkiraan. Merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri
Yang pertama ada tes perkiraan, yaitu merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform. Disiapkan 12 tabung reaksi, masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam keadaan terbalik. Dengan pengenceran 10 pangkat min 1 dipipet 1 mili ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi medium LB 9 mili. Dari pengenceran 10 pangkat min 2 dipipet 1 mili ke dalam tabung reaksi seri kedua, dan begitu seterusnya. Yang kedua ada tes penentuan, yaitu dari tabung yang memberikan hasil positif diambil 1 ose, kemudian diinokulasi secara goresan pada medium eosin metilen agar. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 mili pada pengenceran 10 pangkat min 1 untuk diinokulasikan ke dalam medium Saline Cysteine broth 9 mili. Kemudian diinkubasi pada suhu 47 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Kemudian ada identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 mili pada masing-masing pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4 untuk diinokulasikan ke dalam medium PW 9 mili, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung, kemudian dilanjutkan ada medium selektif, yaitu medium VGA, diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. Kemudian ada identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 mili dari setiap pengenceran, kemudian diinokulasi di atas permukaan MYPA. Setelah itu, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium MYPA. Pengerjaan menggunakan pengenceran dengan variasi konsentrasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi yang berbeda dan mengurangi tingkat kontaminasi sehingga memudahkan pengamatan bakteri atau koloni yang tumbuh serta untuk menginaktifkan pengawet yang ada dalam sampel. Pengujian beberapa sampel susu kedelai tanpa merek. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat tingkat keamanan sampel dari segi mikrobiologis sehingga digunakan perbandingan sampel untuk melihat tingkat kontaminasi mikroorganisme. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan SNI nomor 6.8/7388/2009 tentang produk susu kedelai, yaitu bakteri patogen coliform negatif, Salmonella sp negatif, Staphylococcus aureus negatif, dan Bacillus cereus negatif. Untuk nilai angka lambung total atau ALT, bakteri semua sampel memenuhi persyaratan. Untuk nilai ALT kapang, sampel C memenuhi persyaratan, sedangkan sampel E dan H memiliki nilai melebihi batas maksimal ALT kapang menurut SNI. Demikian penjelasan pembahasan jurnal penelitian dari saya. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.